Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu hewan mamalia yaitu platypus. Nah, sebelum kami memulai materi kali ini, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, nama aku Tasya Cataluna dari BINUS University, jurusan Food Technology. Perkenalkan, nama aku Kadavia dari Binus University, jurusan Accounting. Nama saya Marcelina Angel Linggo dari BINUS University jurusan Food Technology. Nah, setelah kita sudah berkenalan, sebelum membahas mengenai materi yang lebih lanjut, aku mau kasih tahu dulu nih sama kalian. Kira-kira selama video pembelajaran ini kita akan bahas apa aja sih? Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari platypus. Platypus itu seperti apa itu platypus, itu akan kita bahas nanti. Yang kedua, ciri-ciri dari platypus. Bentuknya seperti apa, apakah dia besar atau kecil, panjang atau lebar, itu akan kita bahas. Yang ketiga itu jenis dan cara berkembang biak dari platypus. Misalnya, apakah platypus bertelur atau platypus beranak, menyusui atau apa, nanti akan kita bahas ya. Jadi kalian simak terus. Yang keempat itu ada perilaku dari platypus, seperti misalnya bagaimana platypus bertahan hidup, bagaimana dia mencari makan, bagaimana ketika dia menghadapi musuhnya gitu ya. Yang terakhir, yang kelima nih, peranan bagi manusia. Nah, apakah platypus ini memiliki peranan untuk manusia yang penting gitu, yang memberikan manfaat untuk manusia, itu akan kami bahas lengkapnya di selanjutnya. Nah, yang paling penting di video pembelajaran kali ini nih, kalian harus menyimak dengan baik-baik karena kita akan mengadakan quiz pada akhir video ini. Jadi kalian harus simak terus baik-baik ya. Selanjutnya, kita masuk ke definisi platypus. Platypus adalah hewan yang berasal dari Australia dengan nama latin Ornithorhynchus anatinus. Platypus dikelompokkan ke dalam jenis mamalia monotremata. Kelompok ini berbeda dari mamalia lainnya karena bertelur. Nah, platypus juga termasuk dalam kelompok ovovivipar. Ovovivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan di mana seekor hewan menampilkan ciri-ciri hewan bertelur sekaligus beranak, seperti menyusui. Platypus termasuk ke dalam hewan unik yang terancam punah. Platypus terkenal dengan bentuknya yang aneh karena memiliki paruh datar, bulu lebat tahan air, dan tungkai depan yang kuat yang digunakan untuk berenang dan menggali. Berikut adalah klasifikasi platypus. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dan karakteristik platypus, yaitu platypus adalah mamalia berbisa, tidak memiliki gigi, memiliki paruh, memiliki elektroreseptor yang digunakan untuk mendeteksi organisme hidup, lalu memiliki berat sekitar 1,4 kg, merupakan karnivora, memiliki bulu pendek berwarna coklat, memiliki kaki sirip, dan hewan malam dan semi akuatik. Cara berkembang biak platypus. Yang pertama, platypus berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, walaupun mereka menyusui anak-anaknya seperti mamalia biasa nih, platypus ini cukup unik karena dia selain dia menyusui anak-anaknya, dia juga berkembang biak dengan bertelur. Nah, dengan bentuk tubuh yang sangat khas juga, platypus ini tuh bisa bertahan hidup selama hampir 23 tahun lamanya ya di penangkaran. Nah, platypus muda biasanya juga memulai masa kembang biaknya sama pada tahun keduanya. Sedangkan platypus betina mengalami masa kehamilan selama 21 hari. Wah, lama ya. Platypus itu akan bertelur dalam periode 3 hari dan mengerami telur-telurnya selama 10 hari hingga telur-telurnya menetas. Selanjutnya, setelah telur tersebut telah menetas, betina platypus menyusui anak-anaknya atau bayi-bayinya ya selama 3 sampai 4 bulan hingga mereka dapat berenang sendiri untuk mencari makannya. Setelah kita membahas mengenai cara berkembang biaknya platypus, sekarang kita akan membahas perilaku dari platypus. Platypus sendiri bernafas menggunakan paru-parunya karena platypus merupakan salah satu jenis monotremata ordo atau biasa disebut sebagai mamalia bertelur tetapi juga menyusui. Selain itu, platypus juga akan mencari makannya di daratan sama di malam hari. Dan untuk makanan utamanya itu adalah serangga, larva, kerang, dan juga cacing-cacing lumpur. Tetapi bukan hanya di daratan saja, platypus juga bisa mencari makanannya di bawah air sama hampir 1 atau 2 menit ya.
untuk mengumpulkan hewan-hewan kecil dari dasar air sungai dan dia akan menaruhkan hewan-hewan kecil tersebut pada paruhnya, sebelum ia kunyah menjadi makanannya. Selama platypus berenang juga, platypus akan menutup matanya dan dia akan bertahan selama 2 menit sebelum ia kembali kepada permukaan air untuk menghirup oksigen. Nah, meskipun begitu, platypus memiliki daya tahan di dalam air selama 10 menit. 10 menit karena platypus sendiri mempunyai daya apung alami, tetapi tetap harus bertumpu pada suatu objek ya, di bawah suatu objek untuk melakukannya. Ternyata platypus punya manfaat bagi manusia loh. Platypus ini memiliki susu yang bersifat antibiotik. Kandungan susu platypus ini mempunyai protein yang membantu memerangi bakteri yang tahan terhadap antibiotik. Walaupun platypus memiliki susu, platypus ini tidak memiliki puting. Jadi, menurut kalian susunya keluar lewat mana ya? Susunya keluar dari kelenjar dari perut platypus, sehingga susunya berupa keringat. Jadi, anak-anak platypus minum susu dari perut ibunya yang posisi terlentang. Menurut penelitian ilmiah, identifikasi protein yang tidak biasa ini hanya terjadi pada hewan monoterma atau mamalia yang bertelur. Sehingga karena penemuan ini, pengetahuan kita tentang struktur protein secara umum jadi meningkat loh. Ada beberapa pertanyaan nih buat kalian untuk menjawab. Kalian boleh pause videonya ya, karena sehabis ini akan ada jawaban di next slide. Yang pertama, platypus berasal dari negara apa? A. Cina, B. Australia, C. Austria, D. Indonesia. Pertanyaan yang kedua, manakah yang bukan ciri-ciri dari platypus? A. Platypus merupakan mamalia berbisa, B. Platypus memiliki kaki sirip, C. Platypus memiliki gigi, D. Platypus memiliki berat sekitar 1,4 kg. Untuk jawaban yang pertama, jawabannya itu B. Australia. Jawaban yang kedua, C. Platypus memiliki gigi. Untuk pertanyaan ketiga, berapa lama platypus betina mengandung? A. 21 hari, B. 20 hari, C. 22 hari, D. 23 hari. Pertanyaan keempat, platypus bernafas lewat apa? A. Paru-paru, B. Trakea, C. insang, D. kulit. Untuk jawaban pertanyaan nomor 3, jawabannya A. 21 hari. Jawaban untuk pertanyaan nomor 4, jawabannya A. Paru-paru. Pertanyaan kelima, dari manakah anak-anak platypus mendapatkan susu dari ibunya? A. Puting susu, B. Mulut, C. Telinga, D. Kelenjar perut. Untuk jawaban pertanyaan kelima, jawabannya D. Kelenjar perut. Nah, gimana nih teman-teman kuisnya? Pada bisa jawab semua dong pastinya. Oke, untuk melengkapi kuisnya, dan sebelum aku tutup video pembelajaran kali ini, aku mau sedikit mereview apa saja yang sudah kita pelajari. Coba, kalian masih ingat tidak apa itu definisi dari platypus? Yap, betul banget. Platypus itu merupakan hewan yang dikelompokkan ke dalam jenis mamalia monotremata dengan nama latin Ornithorhynchus anatinus. Lalu setelah definisi, tadi kita bahas apa lagi ya? Nah, bener banget. Kita juga bahas ciri-ciri dari platypus. Kalian masih hafal tidak ciri-ciri dari platypus? Oke, untuk mengingat kembali, aku akan menyebutkan lagi beberapa ciri-ciri yang sudah kita bahas sebelumnya. Ciri-ciri dari platypus antara lain adalah platypus merupakan mamalia berbisa, platypus tidak memiliki gigi, dan platypus memiliki paruh, bulu pendek berwarna coklat, kaki bersirip, dan sebagainya. Jadi kalau kalian sudah tahu nih ciri-ciri dari platypus, kalian langsung bisa tahu kalau tiba-tiba melihat pas mungkin kalian lagi main-main gitu ya ke Australia. Wah, itu tuh platypus gitu kan. Nah, selanjutnya nih teman-teman, tadi juga kita bahas mengenai cara berkembang biak dari platypus. Hayo, siapa yang masih ingat apakah platypus bertelur atau melahirkan? Oke, platypus itu berkembang biak dengan bertelur, berbeda dengan mamalia lainnya.
Namun, platypus juga tetap menyusui anak-anaknya. Selain itu juga, tadi kita membahas mengenai perilaku dari platypus. Nah, bagaimana ya perilakunya? Platypus itu bernafas dengan paru-paru dan ia akan mencari makan pada malam hari di daratan dan juga bawah air. Saat berenang ya, platypus akan menutup matanya dan makanan utamanya adalah serangga, larva, dan sebagainya. Yang terakhir nih, hayo kalian jangan lupa kalau platypus juga punya peranan bagi manusia loh. Peranan platypus bagi manusia yang utama adalah platypus memiliki susu yang bersifat antibiotik. Wah, tidak disangka-sangka ya. Nah, itu adalah hal-hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Tetapi aku mau tambahin juga nih sedikit fakta mengenai platypus yang belum kita bahas. Faktanya adalah bahwa platypus memiliki indera keenam dari paruh yang ia miliki. Wah, ternyata bukan hanya manusia yang bisa memiliki indera keenam ya, tetapi hewan juga bisa, teman-teman. Selain itu, platypus juga sempat dikira bukan hewan sungguhan loh. Kira-kira kenapa ya? Oke. Kita bahas platypus sempat dikira hewan buatan karena bentuk tubuhnya yang unik, yang menyerupai gabungan dari bebek dan juga barang-barang. Itu saja rangkuman beserta fakta lainnya yang bisa aku berikan ya. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupakan pembelajaran kita ini ya, karena suatu pembelajaran pasti sangat memberikan manfaat. Jangan pernah merasa bosan atau lelah untuk belajar. Terima kasih semua sudah mendengarkan materi kami kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman.